Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat berjumpa kembali bersama Lukman Republik. Kali ini Lukman Republik hadir dengan informasi tentang dunia politik, yaitu dengan cerdasnya Anies Baswedan, calon presiden dari koalisi perubahan, menjawab sebuah pertanyaan dari mahasiswa UI mengenai kesejahteraan dan janji politik, janji Anies Baswedan ketika menjadi gubernur DKI Jakarta pada waktu itu, di mana Anies Baswedan meminjam gaji PNS untuk menangani permasalahan COVID pada waktu menjadi gubernur DKI Jakarta. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak penjelasan Anies Baswedan terkait dengan pinjaman gaji PNS untuk menangani COVID yang ada di Jakarta pada waktu itu. Yuk kita simak video berikut ini. Sudah seharusnya seperti ini. Saya berasal dari keluarga dengan ayah seorang PNS. Saya ingin bertanya kepada Bapak mengenai mencapai kesejahteraan tersebut, apa yang akan Bapak lakukan sebagai presiden jika nantinya terpilih, padahal utang janji Bapak pada PNS pada saat pandemi waktu itu saja belum Bapak lunasi mengenai pinjaman gaji para PNS yang Bapak gunakan untuk menangani pandemi pada saat itu. Beberapa PNS menyatakan bahwa beberapa persen dari gaji mereka belum dikembalikan oleh Bapak. Jadi bagaimana pertanggungjawaban Bapak nantinya untuk hal tersebut dan untuk kesejahteraan Indonesia ke depannya? Terima kasih. Pak Anies, kalau panelis-panelisnya yang bertanya saya agak tenang, kalau mahasiswa yang bertanya saya nggak begitu tenang nih Pak Anies. Udah bener Pak, begini Pak, sudah seharusnya seperti ini. Ya harus begini ya. Betul. Harus begini. Terima kasih. Silakan Pak Anies. Ya. Di sini letak serunya kampus, Bu. Jadi ada kebebasan berekspresi. Nah, dari namanya Septi ya, Septi. Terima kasih atas pertanyaan itu. Saya ingin ceritakan bagi yang tidak tahu konteksnya tentang pertanyaan gaji ASN PNS yang ditahan. Bicara kesejahteraan, bicara ini. Saya ingin sampaikan, ketika terjadi pandemi, pemerintah daerah, termasuk pemerintah pusat, harus melakukan penggeseran anggaran. Untuk apa? Untuk membantu penanganan COVID. Dua aspek. Aspek kesehatan dan aspek jaminan sosial. Kenapa jaminan sosial? Karena warga diminta untuk di rumah. Dengan warga diminta untuk di rumah, maka mereka tidak bisa banyak sekali warga yang tidak punya pendapat rutin. Mereka yang pendapatannya harian otomatis hilang pendapatannya. Yang pendapatannya bulanan, mereka masih bisa mengandalkan gaji, pekerjaannya masih dipertahankan. Ya, nah. Di Jakarta, jumlah penerima bantuan sosial Jakarta itu jumlahnya 900.000 yang normal. Ketika terjadi pandemi, maka tukang bakso tidak jualan, kaki lima tidak jualan, nggak jualan, semua itu berada di rumah. Yang asalnya 900.000 yang harus ditanggung oleh pemerintah karena berada di dalam posisi tidak punya pendapatan yang cukup, itu meningkat angkanya sampai sekitar 2,4, sesudah itu menjadi 1,6 karena kemudian ada penyesuaian terkait dengan perubahan kondisi mereka. Bantuan sosial yang 900.000 itu 900.000 keluarga terima, lalu berubah menjadi 2,4 juta yang harus terima. Itu artinya 2/3 penduduk Jakarta harus diberi uang oleh pemerintah, harus diberi bantuan sembako oleh pemerintah. Oke. Jadi saya sebagai gubernur pada waktu itu mengumpulkan ASN dan saya membuat rekaman
Kalau boleh Bung ke BEM dan itu saya berikan nanti link rekaman, Anda lihat rekamannya. Pada waktu itu saya berbicara pada seluruh ASN. Sekarang ini ada uang nilainya 1,6 triliun mau dipakai untuk 60.000 ASN atau mau dipakai untuk menghidupi 2,4 juta keluarga di seluruh Jakarta. Itu TKD-nya, tunjangan kinerja daerah. Jadi saya katakan pada ASN, kami teruskan uang ini pada Anda dan diterima oleh 60.000 ASN. Atau Anda hibahkan uang ini kepada warga Jakarta dan beritahu anak istri, suami, bahwa uang itu bukan diberikan untuk pemerintah. Uang itu diberikan pada tetangga Anda yang hari ini tidak punya pendapatan karena mereka terdampak oleh pandemi. Kabari pada mereka. Kabarkan pada mereka bahwa ini adalah bantuan sosial dari Anda untuk mereka. Jadi ini bukan uang potongan, bukan dipotong untuk kredit, bukan. Ini adalah Anda diminta untuk mengurangi dan bukan gajinya, tapi tunjangan kinerjanya. Jadi dibagi dua, 25% dihibahkan, 25% ditahan dan dikembalikan ketika anggaran kita sudah kembali. Oke? Jadi 25% itu hibah, memang diberikan. Potongnya 50%. Jadi pemotongan itu bukan pemotongan untuk beli alat kesehatan, bukan pemotongan untuk vaksin, itu pemotongan jadi beras, yang menjadi gula, yang menjadi sembako bagi tetangga-tetangga para ASN yang ada di Jakarta. Itu sebabnya di awal, Prof. Haji, di awal ASN itu menolak ketika mendengar kabar pemotongan karena mereka terbiasa pemotongan untuk aktivitas-aktivitas macam-macam. Setelah dijelaskan bahwa ini langsung untuk sembako, saya katakan pada mereka, lihat dada Anda, di situ ada tulisan abdi negara. Jalankan tugas sebagai abdi negara, berikan 50% itu karena Anda adalah yang terdepan untuk merawat Indonesia kita. Oke? Nah, 25% harus dikembalikan. Kapan dikembalikannya? Ketika APB DKI Jakarta sudah kembali. Kenapa? APBD kita 80 triliun, kontraksi, kehilangan kehilangan tinggal 48%, kehilangan 52%. Anda bayangin, tidak pernah ada dalam sejarah. Dan saya merasa bersyukur sekali, Tuhan mentakdirkan saya menjadi pemimpin di Pemprov DKI Jakarta ketika menghadapi hantaman yang luar biasa itu. Itu pengalaman menghadapi sebuah krisis yang beyond imagination. Saya bersyukur Tuhan mentakdirkan itu. Dan ini adalah bentuk-bentuk kekayaan pengalaman. Dan sekarang pelan-pelan uang itu harus dikembalikan. Karena hilangnya itu banyak, bayangkan 80 triliun, kehilangan 52%, pelan-pelan itu kembali. Jadi bagi ASN yang hari ini belum terima, it's a matter of time, uang itu akan dikembalikan. Begitu APBD-nya kembali, uang itu dikembalikan. Tapi ingatlah bahwa uang itu dikembalikan semata-mata karena dulu dipakai untuk menghidupi tetangga Anda yang tidak bisa makan, tidak cukup pendapatan karena terdampak oleh COVID. Itu ceritanya. Demikian informasi Lukman Republik. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Jangan lupa tulur-tulur like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Matur nuwun.